Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Dulaba Buddha upado lokasming. Dulaba manusata patilabo. Dulaba khana sampati. Dulaba sadha sampati. Dulaba pabbaja. Dulaba sadhama sawananti. Selamat malam kepada ibu bapa, saudara-saudara sekalian. Terimalah salam bahagia dari Bante. Namo Buddhaya. Ya, tadi Bante ada baca gata pembukaan untuk mengingatkan kita semua bahwa kelahiran kita sebagai manusia yang dapat mengenal ajaran Buddha ini sangat jarang terjadi. Jadi selayaknya dimanfaatkan semaksimal mungkin. Pada kesempatan malam hari ini, 2 September 2020, Bante kembali berkesempatan sharing Dharma. Kali ini melanjutkan yang tempo hari mengenai Mahaparinibbana Sutta, salah satu sutta bagian dari Digha Nikaya, bagian yang terakhir, bagian yang ketiga. Ya, di bagian ketiga ini dimulai setelah Sang Bagawa beserta para biku menyeberangi sungai Hiranyawati dari Pawa menuju ke hutan Sala di Kusinara. Sesampainya Sang Bagawa beserta para biku di hutan Sala di dekat kota Kusinara, Sang Bagawa memerintahkan Ananda untuk menyiapkan dipan di antara dua pohon Sala yang dimana kepalanya menghadap ke utara. Sang Bagawa berbaring di sana, lalu dengan sekejap bunga-bunga di pohon Sala itu, di sekitaran hutan Sala itu berbunga di luar musimnya. Juga musik-musik surgawi bergema, nyanyian-nyanyian surgawi, juga bunga-bunga surgawi seperti bunga mandarawa, bunga koral surgawi berjatuhan di sekitaran tubuh Sang Bagawa. Ya, pada saat itu Biku Upawana sedang mengipasi Sang Bagawa. Nah, ketika Biku Upawana mengipasi Sang Bagawa, Buddha memerintahkan biku itu untuk menyingkir, jangan berada di depannya. Nah, Ananda bingung karena Biku Upawana juga sudah cukup lama melayani Sang Bagawa. Mengapakah disuruh untuk menyingkir? Nah, Sang Bagawa menjelaskan bahwa ada sangat banyak sekali para dewa, para Brahma yang datang dari 10.000 alam semesta, datang ke Kusinara khusus untuk melihat Sang Tathagata untuk terakhir kalinya. Nah, dikarenakan dihalangi oleh Biku Upawana itu, yang dimana Biku Upawana adalah arahat, maka di bacaku para dewa itu tidak dapat menembus tubuh arahat. Nah, maka dari itu Sang Bagawa memerintahkan Biku Upawana menyingkir dari hadapannya agar tidak menghalangi pandangan dari para dewa dan Brahma. Nah, Sang Bagawa mengatakan pada saat itu sekitaran 12 yojana di area situ tidak ada area bahkan sehalus satu helai rambut pun yang tidak ditempati oleh para dewa yang sakti atau para Brahma. Nah, pada saat jaga malam yang pertama di antara jam 6 sampai jam 10 malam, nah disitulah Sang Bagawa memerintahkan Ananda untuk pergi ke Kusinara memberitahukan kepada para suku Mala bahwa di jaga malam yang ketiga, malam itu juga Sang Bagawa akan mencapai Nibbana akhir.
Nah, suku Mala yang masih memiliki kemelekatan mengungkapkan kesedihannya dengan cara mengguling-gulingkan badannya di tanah, menjabak rambutnya, dan meronta-ronta dengan berseru, "Terlalu cepat Sang Bagawa meninggalkan dunia ini. Terlalu cepat Sang Bagawa pergi eh, untuk parinibbana." Nah, tetapi tentu saja para suku Mala yang sudah bebas dari kemelekatan tidak bersedih dapat menerima kenyataan bahwa segala sesuatu yang terbentuk pasti mengalami kehancuran. Nah, juga di jaga malam yang pertama, di sini Ananda ada bertanya, bagaimana cara untuk mengurusi jenazah Tathagata. Pada awalnya Tathagata menjelaskan bahwa tidak perlu dipusingkan karena ada banyak perumah tangga Brahmana Khattiya yang siap untuk mengurusi jenazah Sang Tathagata. Nah, namun setelah Ananda menanyakan kembali bagaimana cara untuk kremasi atau mengurus jenazah Tathagata, Sang Bagawa pun menjelaskannya bahwa jenazah Sang Tathagata harus nantinya dibungkus dengan kain rami dan juga kain katun secara bergantian masing-masing 500 helai. Jadi totalnya ada 1000. Nah, barulah setelah itu dikremasi di atas kayu harum, tumpukan kayu harum. Nah, di jaga malam yang pertama itu juga Ananda sempat eh, meminta Sang Bagawa agar tidak parinibbana di tempat yang kecil atau yang sepi atau yang apa ya, tempat yang kurang bagus menurut Ananda karena ada banyak ranting-ranting yang berserakan di situ. Nah, Sang Bagawa menjelaskan bahwa dahulu waktu Kusinara di zaman yang sudah lama sekali pernah jadi ibu kota dari eh, kerajaan besar. Kerajaannya Raja Cakrawati. Nah, Sang Bagawa pun ketika itu membabarkan Mahasudasana Jataka. Jadi dahulu itu Kusinara yang namanya Kusawati merupakan ibu kota kerajaan yang sangat makmur. Yang luasnya ibu kota kerajaan itu dari timur ke barat itu 12 yojana, utara ke selatannya 7 yojana. Nah, di sana sangat makmur sekali. Ada banyak sekali eh, suara-suara yang membahagiakan, suara-suara yang identik dengan suatu kota yang sangat makmur. Jadi misalkan suara gajah, suara kuda, suara alat-alat musik, nyanyi-nyanyian, dan juga suara seruan orang-orang makan dan makan, minum dan bergembiralah. Jadi pokoknya kota yang sangat makmur sekali. Nah, lalu Ananda sempat bertanya juga kepada Sang Bagawa, bagaimana cara eh, jik, bagaimana jika para biku melihat wanita? Nah, Sang Bagawa menjawab, jangan melihatnya. Ananda bertanya lagi, jikalau kami melihatnya, apa yang harus kami lakukan? Jangan berbicara kepada mereka. Ananda bertanya lagi, jikalau kami berbicara kepada mereka, bagaimana kami harus berperilaku lagi? Jawab Sang Bagawa, eh, lakukanlah perhatian murni atau bisa dikatakan yoniso manasikara. Nah, pada saat malam itu juga ada seorang pertapa pengembara yang namanya Subada. Subada di dalam Mahaparinibbana Sutta ini ada dua orang. Yang satu yang tercerahkan sebelum Buddha Gautama parinibbana, yang satu lagi adalah biku rombongan dari Yang Mulia Mahakassapa. Namanya sama-sama Subada. Nah, pada malam itu Subada yang ada di sekitaran Kusinara mendengar kabar bahwa Sang Bagawa akan mencapai nibbana akhir di jaga malam ketiga.
di malam itu juga. Dia sudah mendengar bahwa kemunculan Tathagata atau Sama Sambuddha jarang terjadi. Kebetulan dia memiliki suatu keraguan-raguan. Nah, lantas pergilah Subhada ini ke hutan Sala itu. Pertama-tama menemui Ananda. Nah, Ananda tidak mengizinkan Subhada untuk ketemu dengan Buddha Gotama, walaupun diminta untuk kedua kalinya dan ketiga kalinya. Nah, tetapi Sang Bagawa mengetahui kejadian itu lalu menyuruh Ananda, biarkanlah Subhada menemuiku, karena dia menemui bukan untuk mengganggu, hanya untuk menghilangkan keraguan-raguannya. Nah, setelah itu Ananda baru mengizinkan Subhada menemui Buddha Gotama. Ya, singkat cerita, Subhada menanyakan ada banyak pertapa-pertapa di luar ajaran Buddha di zaman itu, seperti Makali Gosala, Sanjaya, Nigantana Taputa, Purana Kasapa, dan lain sebagainya. Nah, mereka semua menganggap bahwa ajaran mereka benar, mereka menganggap bahwa mereka sudah memiliki suatu kesucian. Nah, tetapi Subhada meragukannya. Apakah mereka benar-benar telah mencapai kesucian ataukah hanya sebagian dari mereka ataukah tidak sama sekali? Nah, Sang Bagawa menjawab pertanyaan Subhada itu, di ajaran manapun yang dimana di dalamnya ada jalan mulia berunsur 8, maka sangat mungkin diketemukan di dalam sasana ajaran itu pertapa tingkat pertama yaitu Sotapana, pertapa tingkat kedua Sakadagami, pertapa tingkat ketiga Anagami, dan pertapa tingkat keempat Arahat. Nah, tetapi jikalau di suatu ajaran tidak ada jalan mulia berunsur 8, maka mustahil ada pertapa tingkat 1 sampai tingkat keempat di dalam sasana ajaran itu. Nah, lalu dari pembabaran yang tidak terlalu panjang, Subhada merasa sangat gembira sampai-sampai dia memohon kepada Tathagata untuk menerima pentabisan pada malam itu juga. Nah, pada awalnya Tathagata menjelaskan jikalau ada pertapa dari sekte lain ingin memasuki sangga, maka harus melalui uji coba atau masa percobaan selama 4 bulan. Barulah setelah 4 bulan itu, jika sangga mengizinkan, barulah petapa dari sekte lain itu diizinkan untuk memasuki sangga. Nah, Subhada menjawab, jangankan 4 bulan, bahkan jikalau 4 tahun saya harus menjalani masa percobaan itu, saya mau untuk menjalankan sampai 4 tahun itu. Dikarenakan kerelaan dari Subhada, bahkan jikalau 4 tahun masa percobaan itu, Buddha Gotama pun mengizinkan Subhada ditabiskan pada malam itu juga. Nah, singkat cerita akhirnya Subhada menerima pentabisan biku di situ juga di malam terakhir Tathagata, dan Subhada berhasil melatih meditasi dan Subhada mencapai tingkat arahat pada malam itu juga. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian mungkin bertanya-tanya kenapa bisa sangat secepat itu pencapaian Subhada. Nah, perlu diketahui bahwa ada sangat banyak orang-orang di zaman Sang Buddha yang memang memiliki paraminya super. Mereka sudah banyak di dalam kehidupan-kehidupan lampau menyempurnakan paraminya. Jadi tidak heran jikalau ada banyak orang-orang termasuk Subhada yang mencapai pencapaian arahat dalam waktu singkat. Nah, dahulu yang mulia Kondanya dan yang mulia Subhada ini di salah satu kehidupan lampaunya pernah terlahir di satu keluarga. Tetapi kebiasaan berdana mereka ini berbanding terbalik. Calon kondanya itu sering mendanakan misalkan hasil panen yang pertama. Sedangkan Subhada sisa hasil panen baru diberikan kepada sangga. Jadi
calon kondanya karena dia sering memberikan persembahan yang awal. Yang pertama, misalkan padinya baru tumbuh bulirnya itu diserahkan yang awal. Padinya sudah hampir panen dipersembahkan juga. Pokoknya yang serba awal, serba yang mula-mula. Nah, tetapi subada yang akhir-akhir. Nah, maka dari itu pencapaiannya juga berbeda. Yang mulia kondanya salah satu dari biku kelompok 5 Pancawagia, beliau mencapai tingkat arhatan, orang pertama, manusia pertama yang mencapai tingkat arhat. Tentu saja selain Buddha Gautama sendiri. Sedangkan Subada karena persembahannya, dia ikhlasnya mempersembahkan kepada Sangha yang terakhir, bagian terakhir, bagian terakhir, bagian terakhir. Akhirnya dia juga mencapai kearhatannya di akhir-akhir. Nah, jadi itu cerita singkat mengenai Subada di kehidupan lampaunya. Nah, lalu pada malam itu Buddha Gautama juga berpesan bahwa segala penghormatan yang dilakukan oleh alam semesta dari suara-suara nyanyi-nyanyian surgawi yang bergema, bunga-bunga surgawi berjatuhan, serbuk cendana berjatuhan dari langit, bunga-bunga di hutan Sala itu bermekaran di luar musimnya. Penghormatan demikian bukanlah yang beliau harapkan. Tetapi jikalau para biku, bikuni, upasaka, upasika mempraktikkan ajaran beliau dengan benar, mempraktikkan jalan mulia berunsur 8 dengan benar, maka itulah penghormatan yang sesungguhnya, kepada Tathagata. Nah, beberapa jam sebelum Tathagata mencapai parinibbana, Ananda sempat berbalik ke kediamannya, istilahnya ke pondoknya untuk meratapi nasibnya. Dia sangat bersedih sekali karena masih seorang Seka Pugala, yaitu orang yang masih harus belajar. Walaupun ketika itu Ananda adalah seorang Sotapana, tetapi masih harus berlatih untuk mencapai tingkat arahat. Sementara guru yang dia puja sebentar lagi akan mencapai parinibbana. Nah, setelah Sang Bhagawa memberitahukan biku lain untuk memanggil Ananda, Ananda dijelaskan mengenai konsep anicca. Jadi bagaimana mungkin mengharapkan sesuatu yang kita sayangi itu akan terus berada di dekat kita. Segala sesuatu yang muncul karena faktor-faktor pembentuk, semuanya itu wajar jika mengalami kehancuran. Lalu Buddha Gautama ada juga memuji Ananda. Ananda memiliki sifat yang mirip seperti raja dunia. Jikalau ada biku, bikuni, upasaka, upasika, atau raja para menteri menemui Ananda, mereka akan senang melihat Ananda. Jikalau Ananda membabarkan khotbah kepada mereka, mereka akan merasa gembira. Tetapi jikalau Ananda berdiam diri, mereka akan merasa sedih. Semua sama Sang Buddha di masa sekarang, di masa yang lalu, dan masa yang akan datang pasti akan memiliki pelayan yang seperti Ananda itu. Nah, di malam itu para keluarga dari suku Mala yang di Kusinara, mereka bergantian satu keluarga per satu keluarga menghormat kepada Sang Bhagawa untuk yang terakhir kalinya. Jadi sebelum mencapai parinibbana, Sang Bhagawa sempat berpesan kepada sangga, para biku yang ada pada saat itu. Di antara lain pesannya adalah, setelah Sang Tathagata parinibbana, biku yang lebih junior tidak boleh lagi memanggil auso ke biku yang lebih senior. Harus memanggilnya dengan sebutan bhante. Nah, sedangkan biku yang lebih senior manggil ke biku yang lebih junior boleh dengan sebutan namanya, keluarganya, atau dengan sebutan auso. Nah, setelah itu Sang Bhagawa mengizinkan jikalau
Setelah Tathagata Parinibbana, jika Sangga menginginkan untuk menghapus aturan-aturan minor atau yang kecil itu diperbolehkan. Nah, lalu Sang Bagawa juga memerintahkan hukuman Brahmadanda kepada Cana. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, jikalau pernah membaca riwayat Agung Buddha Gotama, Cana ini adalah salah satu teman kecilnya. Jadi dahulu waktu Siddhartha Gautama berumur 29 tahun, Cana menemani Siddhartha untuk melepaskan keduniawian. Dikarenakan kedekatannya dengan Siddhartha, maka Biku Cana ini sangat sombong sekali. Jadi keangkuhannya luar biasa besar, sehingga menjadi penghalangnya untuk berlatih. Nah, dikarenakan itulah Sang Bagawa memerintahkan hukuman Brahmadanda. Nah, lalu Ananda bertanya, apakah hukuman Brahmadanda itu? Nah, secara singkat sebenarnya mirip seperti pengucilan. Jadi, jikalau Biku Cana bertanya kepada para biku lain harus berdiam diri, tidak boleh menjawabnya. Tetapi jikalau Biku Cana itu bercerita apapun ke biku lain, boleh didengar tapi tidak boleh ditanggapi. Pokoknya dicuekin atau dikucilkan. Ya, lalu sempat juga Sang Bagawa mengundang para biku yang ada pada saat itu untuk bertanya apapun yang masih ada keraguan-raguan di batin para biku untuk ditanyakan. Karena itu adalah kesempatan yang terakhir. Ya, Buddha Gautama mengundang pertanyaan itu sampai ketiga kalinya. Nah, tetapi setelah 3 kali pun tidak ada satupun biku di situ yang bertanya mengenai keraguan-raguannya. Lalu Ananda berseru sungguh indah. Tidak ada biku di kerumunan itu yang satupun yang memiliki keraguan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, tetapi Sang Bagawa berkata bahwa Ananda berkata demikian karena keyakinannya, tetapi dari penglihatan Sang Bagawa, biku-biku yang ada pada saat itu minimal mereka itu minimal Sotapanna, jadi sudah tidak ada lagi keraguan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ya, setelah Buddha Gautama mengundang pertanyaan dari para biku, ternyata tidak ada yang bertanya, lalu Buddha Gautama memberikan nasihat yang terakhirnya. Segala sesuatu yang berkondisi oleh faktor-faktor pembentuk, tersusun oleh faktor-faktor pembentuk, kondisi-kondisi, segalanya itu wajar jika mengalami kehancuran. Berlatihlah secara sungguh-sungguh. Nah, setelah nasihat terakhir itu, Buddha Gautama memasuki jana pertama. Setelah memasuki jana pertama, memasuki jana kedua, memasuki jana ketiga, jana keempat, arupa jana 1, arupa jana 2, arupa jana 3, arupa jana 4. Nah, setelah dari arupa jana 4, Buddha Gautama mencerap Nirodha Samapati. Nah, ketika Buddha Gautama berada dalam pencapaian Nirodha Samapati, Ananda bertanya, apakah Sang Bagawa sudah parinibbana? Nah, tetapi Anuruddha Thera pada saat itu menjawab bahwa belum. Sang Bagawa masih di dalam pencapaian Nirodha Samapati, belum parinibbana. Nah, setelah Sang Bagawa keluar dari Nirodha Samapati, kembali ke arupa jana 4. Dari arupa jana 4 ke arupa jana 3, ke arupa jana 2, arupa jana 1, ke rupa jana 4, rupa jana 3, rupa jana 2, rupa jana 1. Nah, dari rupa jana 1 kembali lagi ke rupa jana 2, dari rupa jana 2 kembali ke rupa jana 3, dari rupa jana 3 kembali ke rupa jana 4, keluar dari pencapaian jana keempat itu barulah Sang Bagawa mencapai parinibbana akhir. Nah, seketika terjadi gempa bumi besar. Nah, lalu terdapat seruan Samvega yang intinya berseru mengenai anicca, kondisi yang tersusun oleh faktor-faktor pembentuk, segalanya itu wajar jika mengalami kehancuran. Seruan itu dikatakan oleh yang pertama oleh Mahabrahma.
yang kedua oleh Dewa Saka, yang ketiga oleh Anuruddha, dan ungkapan kesedihan oleh Ananda. Nah, setelah itu para manusia yang masih memiliki kemelekatan berguling-guling meratapi kesedihan mereka dengan berkata, berseru, terlalu cepat Sang Bagawa mencapai parinibbana, terlalu cepat yang selalu berkata benar mencapai parinibbana. Demikian pula para dewa yang masih memiliki kemelekatan. Mereka yang memiliki kesaktian membuat angkasa menjadi seperti tanah dan berguling-guling di situ dengan penuh kesedihan, dengan berseru, terlalu cepat Sang Bagawa mencapai parinibbana, terlalu cepat yang selalu berkata benar meninggal dunia. Ya. Setelah itu Ananda memberitahukan kepada Sukumala bahwa Sang Bagawa sudah mencapai parinibbana. Nah, singkat cerita, 7 hari 7 malam diadakan seperti perayaan untuk menghormati jenazah Tathagata. Nah, setelah 7 hari melakukan penghormatan itu dengan berbagai perayaan, nah para Sukumala berencana untuk menggiring pokoknya arak-arakan jenazah Sang Tathagata ingin dibawa ke kota melalui gerbang selatan, lalu akan dibawa ke tempat kremasi yang dimana kalau sekarang itu namanya Makuta Bandana, di Cetia Makuta Bandana itu. Nah, tetapi walaupun ada 8 orang suku Mala yang kekar, yang tinggi besar ingin mengangkat jenazah Tathagata, tetap mereka tidak dapat mengangkatnya. Lalu mereka bertanya kepada Yang Mulia Anuruddha. Yang Mulia Anuruddha berkata bahwa para dewa berkehendak lain. Para dewa menginginkan jenazah Sang Tathagata diarak melalui pintu utara, bukan pintu selatan, dan memasuki kota, lalu nanti akhirnya di Cetia Makuta Bandana untuk dikremasi. Nah, akhirnya para suku Mala menuruti kemauan para dewa. Nah, setelah sampai di Cetia Makuta Bandana itu, para suku Mala ingin mengkremasinya, tetapi sudah berkali-kali apinya dipatik, tetap tidak bisa menyala apinya. Lalu suku Mala bertanya lagi kepada Anuruddha, kenapa tidak bisa apinya menyala? Nah, Anuruddha menjelaskan bahwa para dewa menginginkan Yang Mulia Mahakasapa menghormat terlebih dahulu, karena Yang Mulia Mahakasapa masih di dalam perjalanan dari Pawa menuju Kusinara. Jadi akhirnya kremasi ditunda karena menunggu rombongan dari Yang Mulia Mahakasapa. Yang Mulia Mahakasapa beserta 500 biku waktu beristirahat sejenak di daerah sekitar Pawa ketika ingin menuju Kusinara, beliau mendapatkan informasi dari pertapa pengembara yang lewat, yang dari Kusinara menuju ke Pawa. Kebetulan pertapa pengembara itu mendapatkan bunga mandarawa yang dibawa di kepalanya sambil berjalan. Nah, Yang Mulia Kasapa mengamati bunga mandarawa surgawi itu tidak mungkin tumbuh di bumi ini. Pasti ada hal-hal tertentu yang membuat bunga mandarawa itu jatuh ke bumi. Nah, lalu singkat cerita, diceritakan bahwa Sang Tathagata sudah parinibbana. Nah, saat itu juga biku-biku rombongan Mahakasapa yang masih memiliki kemelekatan berguling-guling di tanah meratapi kesedihan mereka dengan berseru, terlalu cepat Sang Bagawa mencapai parinibbana, terlalu cepat yang selalu berkata benar meninggal dunia. Nah, tetapi para biku rombongan Mahakasapa yang sudah bebas dari kemelekatan tidak bersedih dan dapat menerimanya sebagaimana apa adanya, karena segala sesuatu yang berkondisi pasti akan mengalami kehancuran. Nah, pada saat itu ada biku Subada, tetapi bukan biku Subada yang tercerahkan itu.
Ini biku Subada yang jadi biku di masa tuanya. Dia berkata kepada rombongan itu, jangan bersedih kawan-kawan. Sekarang kita sudah bebas dari petapa Gotama. Sekarang kita bisa berbuat sesuka hati kita. Tidak ada larangan-larangan dari Sang Bagawa lagi. Nah, itulah yang menjadi alasan nantinya Mahakasapa mencetuskan Konsili Sangga yang pertama. Nah, singkat cerita akhirnya setelah rombongan Mahakasapa sampai ke Cetia Makuta Bandana, Yang Mulia Kasapa menghormat ke jenazah Tathagata, lalu pradaksina 3 kali dan mencapai bagian kaki dari Tathagata, lalu dengan ajaibnya kaki Tathagata keluar dari bungkusan kain yang tebalnya 1000 helai itu untuk Yang Mulia Mahakasapa menghormat dengan menyentuhkan kepalanya ke kaki Sang Bagawa. Nah, setelah Yang Mulia Kasapa selesai memberikan hormat, kaki Sang Bagawa kembali lagi ke dalam bungkusan kain itu tanpa merusak kainnya. Nah, setelah rombongan Mahakasapa memberi hormat kepada jenazah Sang Tathagata, api dengan sendirinya muncul dan membakar jenazah Sang Tathagata. Nah, lalu hanya kain bagian paling dalam dan bagian paling luar yang tidak terbakar, selebihnya terbakar semua dan menyisakan berbagai macam relik, berbagai macam warna relik yang sangat indah. Nah, di sini ibu bapak, saudara-saudara sekalian, tidak semua sama Sang Buddha menyisakan relik yang banyak. Ada kalanya ketika seorang sama Sang Buddha muncul di zaman ketika umur manusia sangat panjang. Sebagai contoh, Buddha Kasapa. Nah, beliau hanya menyisakan satu bongkahan relik saja. Nah, tetapi Buddha Gotama sebelum parinibbananya memang sempat bertekad bahwa dia eh, kehidupan yang di Sang Bagawa lalui pada saat itu kan hanya 80 tahun. Jadi ada banyak manusia atau dewa yang tidak sempat melihat Tathagata. Jadi beliau bertekad untuk reliknya itu terpecah menjadi banyak kepingan atau banyak bagian agar nantinya suatu saat jikalau ada manusia atau dewa yang memuja reliknya, bahkan relik yang sekecil biji beras pun, maka dewa atau manusia itu akan mendapatkan pahala besar karena memuja relik dari Sang Bagawa. Nah, singkat cerita akhirnya tibalah pembagian relik. Nah, sebelum Sang Bagawa parinibbana juga beliau sudah mempertimbangkan jikalau beliau parinibbananya di Benares atau Rajagaha atau Sawati, maka akan ada peperangan memperebutkan reliknya. Sang Bagawa memutuskan parinibbananya di Kusinara karena di sana akan ada Brahmana Dona yang dapat meredakan ketegangan. Nah, di sini relik-relik dibagi menjadi 8 bagian. Yang pertama yaitu untuk Ajata 1, yang kedua untuk para suku Waji Licawi, yang ketiga Sakya yang ada di Kapilawatu, yang keempat suku Bulaya di Alakapa, yang kelima suku Kolya di Ramagama, yang keenam para Brahmana dari Wetadipa, yang ketujuh suku Mala Pawa, yang ke-8 suku Mala Kusinara. Nah, ada kejadian yang unik di sini ketika para bangsawan atau para Brahmana yang bersih tegang untuk memperebutkan relik itu, Brahmana Dona, dia sempat menyelipkan satu bongkahan relik di sorbannya. Nah, tetapi tidak lama kemudian karena Dewa Saka mengamati perilaku Brahmana Dona itu, Dewa Saka mengambil relik yang ada di sorban Brahmana Dona lalu membawa relik itu ke Tawatimsa, mendirikan cetia di sana, cetia pemujaan. Nah, memang benar apa yang dikatakan Tathagata. Jadi Brahmana Dona berhasil meredakan ketegangan di antara para bangsawan atau para Brahmana yang memperebutkan relik itu. Nah, setelah relik-relik sudah dibagikan ke 8 bagian itu, Brahmana Dona
kembali meraba di sorbannya. Dia sangat kaget sekali karena relik yang dia sembunyikan itu sudah hilang. Tapi percuma saja jikalau dia teriak-teriak atau bilang ke para bangsawan, dia yang akan disalahkan karena dia sendiri mengambil tanpa izin mereka. Nah, dengan dengan rasa malu dia bilang kepada para bangsawan dan para brahmana bahwa dia ingin menyimpan kendi takaran relik itu, bekas bekas takaran relik untuk dijadikan nanti, untuk dia jadikan eh, apa, didirikan stupa dan yang di dalamnya ada kendi takaran relik. Nah, itu pembagian relik-relik Buddha Gotama. Di sini Bante ingin memberikan tambahan cerita kesedihan Ajatasattu. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian mungkin sudah mengetahui bahwa walaupun Ajatasattu itu tidak berhasil mencapai tingkat Sotapanna karena dulu pernah membunuh ayah kandungnya, nah tetapi beliau dikenal sebagai upasaka yang memiliki keyakinan yang sangat kuat kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Walaupun beliau itu masih putu jana. Nah, jadi ketika kabar parinibbananya Sang Bhagawa sudah sampai ke Raja Gaha, para menterinya tidak langsung memberitahukan ke Ajatasattu karena ditakutkan akan sangat syok sekali. Jadi para menteri di Raja Gaha itu membuatkan beberapa kolam seperti bathtub, seperti kolam untuk berendam, yang dimana di dalam itu ada banyak sekali obat-obatan. Jadi mungkin seperti apa ya, suplemen atau ramu-ramuan herbal yang dimana nanti eh, para menteri sudah memperkirakan bahwa Ajatasattu akan pingsan. Dan benar saja ketika saat yang sudah disepakati oleh para menterinya untuk memberitahukan ke Ajatasattu, salah satu menterinya bersimpuh lutut menghadap ke arah Kusinara, lalu berkata kepada Raja Ajatasattu, ya awalnya mengungkapkan karakteristik anicca itu, segala sesuatu yang kita sayangi pasti akan terpisah, pasti akan pokoknya terpisah dari kita. Segala sesuatu yang berkondisi karena faktor-faktor pembentuk wajar jika mengalami kehancuran. Dan Sang Bhagawa Tathagata yang mulia sudah mencapai parinibbana di Kusinara. Nah, Ajatasattu pada saat itu setelah mendengar berita itu dia pingsan, lalu para menterinya membenamkannya di apa istilahnya, kubangan yang pertama atau ember yang pertama gitu. Nah, tubuh Ajatasattu sangat panas sampai-sampai ramuan herbal itu mendidih. Nah, setelah sekian lama Ajatasattu siuman dan sadar kembali. Dia bertanya, apa yang kau katakan? Lalu menterinya berkata kembali yang sama seperti tadi, kabar meninggalnya Sang Bhagawa. Nah, Ajatasattu pingsan kembali. Nah, lalu dibawalah ke ember yang kedua, kubangan ramuan yang kedua. Lalu tidak lama ramuan itu mendidih kembali karena saking panasnya badan Ajatasattu itu. Nah, setelah sekian lama udah siuman, Ajatasattu bertanya lagi, apa yang kau katakan? Nah, lalu diulang lagi sama menterinya dan Ajatasattu pingsan lagi dan dibenamkanlah di kubangan ramuan yang ketiga. Nah, demikian pula terjadi, ramuan itu menjadi panas sampai dikatakan di buku itu mendidih karena saking panasnya badan Raja Ajatasattu. Nah, setelah itu, setelah Ajatasattu siuman, nah dia baru bisa apa, lebih menerima kenyataan. Nah, lalu dia berkeliling kota dengan telanjang dada, seperti apa ya, sulit menerima kenyataan, masih sangat sedih sekali. Jadi memasuki kota Raja Gaha dengan bertelanjang atas, lalu akhirnya sampai ke Wiara Welwana dan meratapi kesedihannya di sana. Nah, singkat cerita dia menyadari bahwa sudah tidak ada gunanya kesedihan yang berlarut-larut. Sekarang saatnya untuk menuntut pembagian reliknya. Nah, itu cerita singkat mengenai kesedihan Ajatasattu.
Lalu berkenaan mengenai suku Sakya di Kapilawatu, ibu bapak saudara-saudara sekalian, perlu diketahui juga bahwa sebelum Sang Bagawa Parinibbana sudah terjadi pembantaian suku Sakya di Kapilawatu. Jadi cerita singkatnya, karena rasa sakit hati dari raja yang ada di Sawati, yang dia itu berasal dari pelayan ayahnya itu Raja Pasenadi, tetapi ibunya salah satu budak yang dikirim dari Kapilawatu. Nah, dikarenakan dahulu pernah dia itu mengalami penghinaan dari para Sakya di Kapilawatu, maka Widudaba ingin balas dendam dengan membantai suku Sakya. Nah, Buddha Gautama sudah berusaha untuk menyelamatkan sanak keluarganya, tetapi untuk yang ketiga kalinya ketika Widudaba ingin menyerang suku Sakya, Buddha Gautama tidak bisa menghalangi karena itu sudah saatnya para suku Sakya menikmati hasil karma mereka sendiri. Jadi dibantai suku Sakya oleh Widudaba, pasukan dari Sawati, hanya menyisakan klannya Mahanama. Karena ibunya itu ya budak dari Mahanama. Jadi tidak semua suku Sakya itu dibantai, jadi disisakan keturunannya Mahanama. Jadi yang menuntut relik di sini yang ke Kusinara itu klannya Mahanama. Cerita singkat dahulu kejahatan suku Sakya itu, mereka pernah menaburkan racun di sungai sehingga menyebabkan ikan-ikan itu mati. Banyak makhluk di sungai itu mati. Nah, itulah karma yang berbuah ketika Widudaba menyerang Sakya untuk yang ketiga kalinya itu. Nah, tetapi di dalam cerita setelah Widudaba beserta pasukannya menyerang Kapilawatu dan dia pulang ingin menuju kembali ke Sawati, tentu saja membawa kakeknya Mahanama. Tetapi di perjalanan Mahanama berhasil meloloskan diri. Dia tidak mau, karena para bangsawan suku Sakya itu nggak mau makan satu meja dengan budak, keturunan budak. Jadi Mahanama di dalam cerita itu ketika ingin diundang makan satu meja dengan Widudaba, dia beralasan pokoknya ada suatu urusan, pokoknya keluar dari rombongan itu. Terus Mahanama ketemu suatu kolam yang dimana dia berpikir sepertinya lebih baik dia itu mati daripada harus makan satu meja dengan anak budak. Nah, tetapi dikarenakan Mahanama ini kan salah satu dari Mahasawaka, memiliki parami yang spesial, sehingga ketika dia sudah menyemburkan diri ke kolam, alam naga yang di bawahnya itu menjadi hangat. Dan singkat cerita Mahanama hidup sekian tahun lah di alam naga itu. Nah, Widudaba beserta rombongannya mencari kakeknya kan kemana-mana, nggak menemukan, lalu dia ya melanjutkan perjalanan ke Sawati. Nah, tetapi diceritakan Widudaba beserta rombongannya juga hanyut oleh arus sungai yang deras. Jadi Widudaba dan pasukannya juga mati. Jenazahnya sampai ke samudra, hanyut oleh aliran sungai. Nah, oleh karena itu waktu pembagian relik tidak ada utusan dari Sawati, karena Raja Pasenadi Kosala sudah meninggal dan Widudaba juga sudah mati juga. Jadi tidak ada utusan dari Sawati. Ya, itu apa yang bisa Bante sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi ibu bapak, saudara-saudari sekalian. Jikalau ada salah-salah kata atau bahkan ada materi yang kurang tepat, mohon maaf karena Bante juga masih dalam proses belajar. Akhir kata, terimalah salam bahagia dari Bante. Namo Buddhaya.